Oke, khotbah kita di siang hari ini enak nih judulnya, mengenai true prosperity. Wih, kapan lagi kan? True prosperity. Yang nggak nyambung memang belum sarapan ya. Oke, true prosperity ya. Jadi kalau di awal ada foto itu ya, Tik ya. Ada foto seorang wanita kah? Ada ya? Seorang wanita bukan terpuruk terpenjara dalam gua, bukan ya? Bukan ini, nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi kah? Waduh. Oke. Kalau gitu, kalau dikirim sekarang bisa tampil nggak? Bisa ya? Bisa ini aja deh ya. Ya maklum ya, mungkin. Oh di itu nggak ada ya? Yang foto keluarga itu nggak ada ya? Ada? Tadi bilang nggak ada nih. Ya foto keluarga berarti. Nah itulah, itu kan wanita juga ya, terpuruk, dia terpuruk terpenjara juga. Nah jadi intinya gini sih, dia sikat gigi tapi hampir meninggal, udah ribet kan. Kita bisa meninggal kapan aja, gitulah ya. Kemarin itu tiba-tiba Rusia merobek hatiku, bukan ya. Rusia itu merobek perjanjian untuk tidak patuh untuk tidak bom nuklir gitu lah ya. Nah, kalau dia sobek-sobek, berarti kapan aja dia pencet, kita akan bersama-sama di awan-awan. Ya maksudnya bukan hanya perang dunia ketiga sudah berjalan beberapa bulan, tetapi ketika sudah disobek-sobek itu udah hal yang lebih serem lagi gitu ya. Jadi kalau sobek kita nggak paham, gosok gigi, hati-hati ya. Jadi ada blogger di Singapura cuma gosok gigi doang, udah gosok gigi terus kayak mau mual, kayak mau muntah gitu, tiba-tiba mendadak ya hampir meninggal, dilarikan di rumah sakit gitu. Jadi memang ya hati-hati gitu ya. Jadi jangankan kalau Tuhan nggak menyertai kita, gosok gigi pun menjadi mengerikan ya kan. Jadi memang kita harus selalu hubungannya erat bersama Tuhan. Dan ini saatnya dimana kalau kita jauh daripada Tuhan, kita harusnya lebih bertobat. Karena memang ya zaman-zaman ini dimana perang dunia sudah beberapa bulan, dimana orang gosok gigi aja jadi serem gitu ya. Jadi kita janganlah jauh daripada Tuhan. Dan kita mau bahas juga bahwa di Kejadian 45 ayat 7, adakah? Ya kita kasih waktu ya. Jadi Kejadian 45 ayat 7 mungkin di ada ya? Ada. Oke. Kita baca bareng-bareng yuk. 34. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu apa? Tertolong. Ayat berikutnya 8 ada ya situ ya. Lagi 34. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh. Iya, jadi ketika seorang Yusuf itu benar-benar mengalami hal yang sangat berat ya. Mungkin yang dari kita sekolah minggu kita udah dengar, tapi makin lama kita makin ngerti, mungkin makin dewasa kita makin merasakan juga secara pribadi gitu ya. Jadi memang yang dia alami itu bukan hal yang mudah. Ya, yang dia alami itu bukan hal yang mudah. Dia serba salah, ya kan? Di usianya masih muda, dia iri hati dari keluarga besarnya, dari saudara-saudaranya. Dan ini kita mesti belajar dari hal-hal ini, di mana ketika Tuhan sudah memilih seseorang, ketika Tuhan memberikan setiap kita satu tujuan, kita berjalan dalam satu jalur kita masing-masing. Sebetulnya kita nggak perlu sibuk lihat berkat atau promosi kiri kanan.
Tetapi apakah kita sudah lebih baik dari hari kemarin? Coba kasih ke kiri kanannya, kasih tahu, kamu udah lebih baik belum dari kemarin? Udah mau akhir tahun nih, ya kan? Nanti menuju 2026. Jangan wacana mulu nih, ya. Apakah kamu udah lebih baik dari kemarin? Karena kalau kita banding-bandingkan dengan orang lain, adik kecil atau orang lebih muda pun bisa menjadi satu kayak saingan. Padahal mungkin jenis kelaminnya berbeda, mungkin usianya berbeda, mungkin tempat sekolahnya ya biasanya berbeda, segala yang dihadapi berbeda, segala yang diraih biasa berbeda, bahkan makanan aja ada yang kita suka, ada yang mereka nggak suka gitu. Jadi kita jangan banding-bandingkan. Tapi sikap seorang Yusuf ketika dia harusnya menjadi seorang adik itu, dia disayang. Dalam satu keluarga baiknya ada satu kasih, tapi yang ada Yusuf malah dicoba untuk dibunuh, ditinggalkan mati, tapi untung dijemput kembali, tapi untuk dijual sebagai budak. Masih ada untungnya ya. Bayangkan kalau seorang Yusuf ditinggalkan di sumur, di dalam situ, dan mereka nggak balik lagi, gimana? Meninggal gak? Yang nggak tahu dia meninggal, pulang nanti baca firman Tuhannya, karena panjang banget ya. Jadi dia untung setelah ditinggalkan, dan tadi pikir udah bilang aja dia mati, dia udah gitu ya, lapor ke papanya, dia udah mati lah gitu ya. Padahal papanya baik, suruh coba tengok koko-kokonya gitu ya. Ditengok malah diiri hati, malah dibunuh sekali ya gitu ya, ditinggalkan. Tapi untung balik malah dijual sebagai budak. Bayangkan, sama orang yang terdekat kita ditukar dengan uang dan kita dibiarkan mati begitu saja. Tetapi sikap Yusuf ketika begitu banyak proses, dia menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun. Bayangkan, pada zaman itu yang dia dengan penuh kasih, dia bilang, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dia lihat berkat dia lihat kuasa dia. Makanya kita nggak boleh jadi arogan. Berapa banyak dari kita kalau kita punya punya jabatan atau punya uang atau dipercayakan beberapa hal, kita malah dengan semena-mena, saya nggak suka sama dia, saya nggak cocok sama dia. Lalu kita mulai atur hal-hal yang tidak enak bagi dia, tapi enak bagi kita. Tetapi apa yang seorang Yusuf dengan penuh kasih lakukan, dia nggak rasanya dengan benci, dan ini saatnya untuk membalas. Dia bilang, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Orang lain ditolong itu menjadi pikirannya dia. Berapa banyak dari kita mau orang lain punya susah, itu kita punya hati malah ada rasa senang kalau dia tertolong. Tapi dengan tahun 2025, dengan dunia yang makin dingin hatinya, seringkali kita nggak seperti itu. Maka kita perlu bertobat. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini. Jadi ketika Yusuf ngalamin sesuatu yang nggak enak, dia nggak nyalahin keluarganya, dia nggak nyalahin nasibnya, tetapi dia tahu God is in control. Dia tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali. Maka dia bilang, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Bayangkan, di tengah ketidakadilan, kekecewaan, dia bisa nyalahin Tuhan, dia bisa benci banget sama keluarganya, dan dia udah menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia bisa jentikan tangan aja, mereka semua langsung terpisah palanya dengan badannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bilang, bukan kamu yang membuang saya ke sini, tetapi Tuhan, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Dia ingat Tuhan ketika Tuhan percayakan dia lebih. Karena banyak anak Tuhan ketika dipercayakan lebih, mereka lupa sama Tuhan. Mungkin kita kenal beberapa orang ketika dalam posisi pekerjaan agak sulit,
Ketika mungkin kesehatannya ngalami satu tantangan, datang ke gerejanya lebih semangat. Bahkan pelayanan di semua bidang dilakukan, karena memang waktunya mungkin nggak banyak lagi, dan mungkin secara keuangan dia nggak bisa bantu. Dilakukan segala hal. Lalu Tuhan melihat kebaikannya, memperhitungkan hal itu sebagai kebaikan. Lalu Tuhan memberkati dia, mengangkat dia. Tapi apa yang terjadi? Berapa banyak yang orang yang kita kenal ketika dipercaya Tuhan lebih, ibadahnya makin mulai malas. Pelayanannya mulai mungkin hitung-hitungan. Aduh, kayaknya kemarin habis lembur. Padahal lemburan itu berkatnya dari Tuhan, tapi dihitung-hitungan. Aduh, kemarin habis lembur katanya. Seringkali kita lupa sama Tuhan. Tapi bukan Yusuf, maka kita mau belajar sama Yusuf yang punya the true prosperity. Karena dia makmur, dia subur, dia diberkati, dia berkelimpahan. Tetapi yang sesungguhnya ya, dia itu pribadi yang tidak menyalahkan. Berapa banyak dari kita bisa hidup dalam kepahitan karena kita itu menyalahkan. Kita menyalahkan keluarga, akhirnya kita benci keluarga. Kita menyalahkan Tuhan, akhirnya kita benci sama Tuhan. Dan anehnya gini, kadang-kadang orang nggak suka sama teman pelayanannya, lalu dia berhenti pelayanan dan keluar dari gereja. Saya banyak kali, mungkin udah 10 kali saya ngomong, Tuhannya nggak salah, kenapa kamu keluar dari gereja? Yang kamu nggak suka hanya satu orang biasanya. Yang kamu nggak suka cuma satu orang, tapi yang kamu tinggalkan Tuhan, padahal rumah Tuhan. Makanya kita harus ngerti, kita harus jaga hati kita. Jangan kita kembangkan satu sikap menyalahkan. Karena menyalahkan itu bisa di mana-mana. Kalau Yusuf menyalahkan, dia nggak akan melihat, dia nggak akan bisa bekerja sebagai di Potifar. Dia nggak bisa kerja ketika dipercayakan di bawah Firaun. Dia nggak bisa kerja karena dia kesal, karena dia benci, karena dia sibuk melihat masa lalu. Dia nggak melihat peluang yang ada, dia nggak melihat makanan yang ada. Dia akan raut wajahnya nggak akan menyenangkan ketika kita punya tim yang selalu melihat ke masa lalu. Pasti mukanya selalu murung. Jangan cek muka kiri kanan, mungkin itu belum sarapan aja. The true prosperity, ya, jadi benar-benar satu kemakmuran yang sesungguhnya. Karena ketika kita lihat, kalau nanti Bapak Saudara bisa baca di rumah, the Lord was with Joseph. Itu tuh diulang-ulang. Jadi dalam keadaan gak enak, dalam keadaan tiba-tiba oleh keluarganya dibunuh seperti itu, ditinggalkan, masih untung balik, akhirnya jadinya ya dijual sebagai budak. Tetapi dikatakan ketika dia sebagai budak, the Lord was with Joseph. Dan kita tahu ya, cerita mengenai Tante Pot, mungkin banyak sekali hamba Tuhan yang sudah berkhotbah dari zaman kita remaja mengenai Tante Pot dan siasat ya, godaan-godaan ya Niki ya. Tante Pot ini ya. Tapi kita lihat ketika dia mengelak selamat dari Tante Pot, langsung ditanya, potnya belakangnya apa katanya gitu. Takutnya dia nggak nyimak. Nah, selamat dari Tante Pot, yang ada dia masuk penjara loh. Hidup lagi enak-enak, pakai jubah yang indah, anak papi, gitu kan ya. Tiba-tiba dibuang, ditinggal mati, masih untung balik untuk dijual sebagai budak. Tetapi the Lord was with Joseph. Bahkan ketika dia difitnah sama Tante Pot, padahal dia menolak dan dia lari dari godaan itu, yang cowok katakan lari. Tapi kok soft banget ya. Lari dari Tante Pot. Dan dia lari dari Tante Pot, tapi tetap di penjara loh. Di penjara, tetapi the Lord was with Joseph. Tuhan menyertai Yusuf. Jadi walaupun difitnah, masuk penjara, ditinggal mati, dijual sebagai budak, Tuhan menyertai Yusuf. Berapa banyak dari kita menjerit sama Tuhan, Tuhan di mana kau? Kan saya udah pelayanan. Kan dari muda saya sekeluarga sudah berdoa. Kami sudah bangun ada mesbah doa.
Kenapa banyak tantangan? Mungkin tantangan kita nggak seberapa dibanding Yusuf yang lagi pakai jubah yang indah, tiba-tiba dibuang dan ditelantarkan untuk meninggal. Masih untung ujungnya dijual sebagai budak, masih masuk penjara. Kita lihat seberapa hati seorang Yusuf yang kita mesti pelajari. Kita mesti tangkap bahwa tadi kita lihat dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan keluarganya, dia tidak menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang benar. Dia nggak akan pernah salah. Dia Tuhan dan kita bukan. Kalau kita ngerti konsep awalnya, kita nggak akan bisa menyalahkan Tuhan, karena banyak variabel lain dan manusia dengan free will-nya, dengan kehendak bebasnya, mereka menetapkan banyak hal. Tetapi kenapa Tuhan yang kita salahkan? Mari kita baca firman Tuhan di Kejadian 39. Baca bareng-bareng yuk, 34. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan. Wah, itu banyak kata-kata yang luar biasa ya. Di awal-awal, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Padahal dibuang untuk mati. Bener loh, Tuhan menyertai Yusuf karena mereka kembali. Lalu dijual sebagai budak. Bener loh, Tuhan menyertai Yusuf karena dia bisa menjadi budak siapa aja. Budak pada zaman dulu itu batasannya mengerikan. Bisa dilakukan apa saja. Masih untung dia di bawah Potifar. Bayangkan kalau dia di tempat lain, mungkin lebih ngeri dan lebih gak ada kejelasannya. Tetapi Tuhan kita dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan ketika Tuhan menyertai kita, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Berapa banyak dari kita mau selalu berhasil? Kita ramai katakan yes. Kita semua mau selalu berhasil. Tapi berapa banyak dari kita percaya dari konten dan dari bacaan dan dari film dan dari pelajaran, dan kita lihat bahwa selalu berhasil itu erat kaitannya dengan banyak hal. Misalnya koneksi, modal. Tapi kalau kita lihat orang yang punya koneksi, modal, dan nama besar, terkenal, di awal ibadah tadi kita lihat uangnya lumayan, terkenal, makanya beritanya nyampe. Nggak semua orang gosok gigi hampir meninggal, akhirnya beritanya nyampe ke Indonesia kan. Tetapi karena dia dikenal, karena dia ada uang, karena dia mungkin manage beberapa hal, orangnya ya bisa dikatakan mungkin menurut Singapura dia itu orang yang berhasil. Tetapi dia nggak selalu berhasil. Karena kita semua tadi gosok gigi, yang nggak gosok gigi jangan ngaku. Kita semua tadi gosok gigi, tapi kita semua tidak ada yang masuk rumah sakit dan hampir meninggal, betul nggak? Ya, jadi dia tidak selalu berhasil. Kita mau berhasil, pakai cara Tuhan adalah Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun yang dilakukannya selalu berhasil. Apapun tempatnya, seberapapun modalnya, apapun keadaan kita, kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan selalu berhasil. Bukan gosok gigi lalu hampir meninggal. Selalu berhasil dalam pekerjaannya setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Bayangkan, Tuhan membuka mata tuannya, sehingga walaupun Yusuf budak, yang di mata tuannya adalah orang ini bukan orang sembarangan. Dia diurapi dan Tuhan bersama orang ini. Mungkin posisinya udah gak bersama dengan keluarganya, dilindungi oleh papinya, tetapi dilindungi oleh Tuhan. Mau Potifar, mau Firaun gak berani macam-macam, karena di mata mereka orang ini orang yang disertai Tuhan.
Bayangkan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Bayangkan orang yang mungkin kalau kayak Poyanto kan man banget tuh, manly kan, oli, wah pokoknya keren banget, maco tulen lah ya. Tapi ternyata ketika dia ambil misalnya Poyanto ya, misalnya dia ambil panci penggorengan, lalu dia masak itu nasi goreng terenak satu daerah Kemayoran dan Cempaka Putih. Ya maksudnya dia bisa melakukan segala hal, apapun yang dikerjakannya selalu berhasil. Bayangkan kalau kita belajar S1-nya apa, koneksinya apa, modalnya seberapa, terhitunglah pencapaiannya. Tetapi kalau bersama Tuhan, dibuang mati, nggak jadi mati, dijual budak, malah menjadi orang kepercayaan, di penjara malah menjadi orang nomor 2 di Mesir, di mana pada saat itu pada kelaparan, justru disitulah tempat di mana ada berkat tersedia. Disitulah orang yang disertai Tuhan, yaitu kita para Max in Christ Church. Amin. Kencang ya, bagus. Mendapat kasih Tuannya. Bayangkan, udah disertai Tuhan, selalu berhasil, disertai Tuhan, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Lalu dikatakan Yusuf mendapat kasih Tuannya. Bayangkan, kita berapa banyak kita kirim parcel, ya kan ya? Kita kasih kado, kita selamatin, kita doakan, kita berharap apa? Mendapat kasih orang itu. Kita beri kasih supaya orang itu memberi kasih, lalu kita punya banyak teman dan keluarga. Tetapi Tuhan bisa mengaruniakan kasih tuannya kepada Yusuf. Itulah Tuhan kita. Jadi tuannya, bos kita, leader kita itu akan sayang sama kita. Bukan karena kita manipulasi, tetapi memang keadaannya seperti itu. Memang hati seperti hati Firaun yang dikeraskan, harus terima tulah sampai kenyang. Tuhan juga bisa melembutkan hati seseorang, amin. Jadi kita andalkan Tuhan, jangan dikit-dikit pakainya cara taktik dunia. Karena berapa banyak kadang-kadang setelah ibadah, kadang-kadang ada yang obrol-obrol mengenai konflik atau pergumulan di dunia kerja. Tetapi kira-kira triknya atau siasatnya apa? Mungkin yang tadi lagi, modal, network, lu baik-baik sama dia, taktik manipulasi. Tetapi pakai cara Tuhan enggak. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita pegang rajanya, fasilitasnya, ya Tuhan tambah-tambahkan. Termasuk Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Nah itu. Tetapi tujuan Tuhan mau memberkati orang-orang bangsa Israel yang kelaparan. Tetapi ada orang-orang yang harus setia berjalan menuju God's purpose. Dan kita lihat ya di sini yang dibahas adalah Joseph, ya Yusuf. Bayangkan kalau Yusuf udah nggak mau deh kabur dari Potifar, kabur deh, dari penjara dia berontak, pokoknya dia udah benci sama Tuhan. Ini nggak akan begini ceritanya. Tetapi dia bisa setia dan itu nggak mudah. Ketika tuh dia melihat, dia ada mengalami mimpi, janji Tuhan atas hidupnya, dia harus menunggu lebih dari 13 tahun. Bayangkan, nunggu 13 tahun lama nggak? Lama. Bayangkan tuh, Tuhan bilang diberkati. Lalu 13-14 tahun kemudian, bayangkan. Dan 13-14 tahun kemudian nggak pelan-pelan nabung lalu mendingan, tetapi anjloknya tuh nyungsepnya langsung drop gitu. Langsung dibuang, ditelantarkan, ditinggal mati. Belokan tajamnya, ya dijual. Dan kita lihat pada zaman dulu, kita baca dalam bahasa Inggrisnya, Genesis 39. The Lord was with Joseph, and he, even though a slave, become a successful and prosperous man. Ya, jadi dia successful and prosperous. Di mata Tuhan, dia itu successful and
and prospers. Berapa banyak dari kita, apa sih yang menjadi harapan ke depan? Apalagi bilang bentar lagi menuju akhir tahun. Apa nih wacana-wacana harapan 2026, 2027? Want to become successful and prosperous. Tetapi ketika kita berjalan dalam rencana Tuhan, kita setia melakukan apa yang seharusnya, apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Kita lihat di mata Tuhan, walaupun tantangan ada, walaupun keluarganya membuang dia, menelantarkan untuk mati, walaupun akhirnya dia dijual dan diaku sebagai mati kepada ayahnya, tetapi Tuhan bilang, became a successful and prosperous man. Dan ketika Tuhan ngomong itu, maka apapun kondisi kita sekarang, itu akan terjadi. Amin. And he was in the house of his master, the Egyptian. Bayangkan, dia jadi budak, tapi dikatakan dia sukses dan kaya raya, diberkati, beruntung, bahagia, subur, makmur. Bayangkan itu. Padahal kenyataannya pada zaman dulu ketika budak itu dijual, mereka harus ditelanjangi di pasar. Lebih dari kata dipermalukan, ngeri. Seperti barang dagangan. Berapa banyak dari kita benci, kecewa sama Tuhan ketika kita ngalami seakan-akan hidup kita dipermalukan di depan mata dunia. Lalu kita bilang, Tuhan, saya dari kecil pelayanan. Di mana Tuhan? Padahal kita udah baca mengenai Yusuf. Yusuf tidak baca mengenai Yusuf, tapi dia bisa menjadi Yusuf. Kenapa kita baca mengenai Yusuf, tapi kita nggak bisa lebih baik dari dia? Yusuf nggak ada teladannya. Dia ditinggal mati oleh ibunya, makanya dia harus mendekat sama papanya. Karena hanya itu aja satu-satunya. Tapi karena dia mendekat, malah menjadi iri hati bagi keluarga besar. Bayangkan. Padahal sepeninggalan ibunya aja sudah berat. Tetapi tindakan sepeninggalan ibunya, dia mendekat ke ayah itu hal yang normal. Tetapi yang dilihat orang menjadi iri hati. Dan itu bertahun-tahun. 13 tahun adalah penungguan ya, 17 sampai 30 plus. Tetapi sebelum 17 tahun iri hati itu sudah terjadi. Bayangkan. Dikatakan oleh para teolog, lebih dari setengah hidupnya dia harus alami proses demi proses. Bayangkan, Yusuf enggak membaca kitab ini, tapi dia bisa menjadi Yusuf. Dia percaya Tuhan pasti pegang janji. Dia nggak mau lihat, dia mau buang semua kesempatan seperti Tante Pot, dia buang. Mungkin kalau orang lain, wah kalau saya deket sama Tante Pot, besok saya bisa naik level lagi. Dia mau mempromosikan dirinya sendiri, secara keuangan, secara jabatan. Tetapi apa yang terjadi, dia nggak mau itu semua. Dia tahu promosi datangnya dari Tuhan, betul. Ayat berikutnya, now his master saw that the Lord was with him, and that the Lord caused all that he did to prosper, succeed in his hand. So Joseph pleased Potiphar and found favor in his sight, and he served him as his personal servant. He made Joseph overseer over his house, and he put all that he owned in Joseph's charge. Jadi semuanya dipercayakan kepada dia. Apakah kita bisa dipercaya di tengah rasa nggak enak? Atau mungkin kadang-kadang kita, Tuhan saya mau tapi nggak kayak gini caranya. Kita banyak orang nego, Tuhan saya mau tapi nggak begini caranya. Saya mau berkat tapi bukan jadi budak. Saya mau jadi berkat tapi saya nggak mau diintai sama Tante Pot. Tuhan saya mau dong terima berkat. Tapi kita lihat sikap hati seorang Yusuf. Dia nggak pakai tapi. Walaupun gunung dia ucap syukur, lembah dia jalani. Karena dia percaya promosi datangnya dari Tuhan, dan dia tetap setia. Karena kita bahas true prosperity. Karena true prosperity is knowing that God is with you. Tadi kita bahas ayat-ayat lalu Tuhan menyertai dia. True prosperity. Kenapa Tuhan bilang dia successful and prosperous? Karena Tuhan menyertai dia. Knowing that his vision alive in your heart. Kita lihat bahwa penglihatan itu, visi itu tetap berapi-api di hati seorang Yusuf.
Walaupun keadaannya dilempar untuk mati, dijual telanjang, diperlakukan seperti barang komoditi, akhirnya dijadikan budak, disuruh apa aja yang mereka mau. Tetapi visi Tuhan itu tetap dia pegang di dalam hatinya. Karena tahu dari mana? Karena di ucapannya, tadi kita lihat di awal, bukan salahmu, tetapi Tuhan yang mengirim aku ke sini. Dia nggak nyalahkan keluarga. It was not you who sent me here, but God. Itu orang yang menjaga imannya, tidak kurang ajar kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan, kita nggak bisa kecewa sama Tuhan. Bayangkan kalau manusia nyiptain sumpit kecewa sama kita, bagaimana gitu loh. Padahal kita nggak ciptakan sumpit, kita hanya memproduksi sumpit. Jadi kata ciptaan itu hal yang mulia. Bayangkan kalau anak Tuhan berani kecewa sama Tuhan. Kita harus biasakan. Jauh dari kata maksimal kalau kita hidup dalam kekecewaan. Kita nggak bisa kendalikan dunia. Kita nggak bisa minta pemimpin dari Rusia tidak robek perjanjian mengenai nuklir. Mungkin kita berdoa, kenapa nggak 20 tahun lagi dia baru robek gitu kan. Kalau dia robek sekarang kan berarti dalam 3 tahun ke depan kayaknya ya. Kayaknya loh, kalau dia robek kan dia mau pencet nuklirnya kan. Kalau dia pencet kan ya sedikit banyak masalah banyak itu ya. Kenapa dia robek? Kita nggak bisa kendalikan itu semua. Yang kita bisa kendalikan adalah ketika Yusuf dibuang, ditelantarkan untuk mati dan dijual, ditelanjang dan jadi budak, dia tetap tidak menyalahkan Tuhan, dan bahkan dia tetap menyuarakan Tuhan dimanapun dia ada. Dan dia tahu apa yang Tuhan katakan itu akan pasti terjadi dalam hidupnya. Dan dia tahu true prosperity itu adalah not wealth itself, but God's favor and anointing. Kita lihat Tuhan sampai orang-orang lihat orang ini diurapi Tuhan. Tuhan menyertai dia, dan itu dari mulut Potifar sendiri dan mulut Firaun sendiri. Yang penasaran dibaca kita bolak-balik, pasti nggak ketemu. Ya, ketemu ya, tapi susah kayaknya ya. Ayat berikutnya. Nah, ini sikap hati Yusuf ya. Kita baca bareng-bareng dalam bahasa Inggris biar senam lidah ya. 3-4. No one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. It is God who judges, who brings one down, he exalts another. Jadi Yusuf tuh enggak tipe yang ya udahlah kalau tante pot kita senangkan hidup dia aman. No. Kiri kanan boleh jatuh, tetapi sikap seorang Yusuf adalah berkat itu promosi bukan dari timur, barat atau dari padang gurun atau apapun itu, tetapi Tuhan yang menjadi hakim. Dia yang menjatuhkan seseorang dan dia akan mengangkat seseorang. Dia tahu seperti itu. Makanya dia nggak takut sama tante pot. Dia nggak takut ketika ditinggalkan mati. Dia nggak takut ketika dia dijual. Dia tetap tahu dan sadar bahwa ada Tuhan menyertai dia. Jadi kita nggak dikit-dikit kecewa. Kita nggak akan pernah ngalamin apa yang orang Yusuf alami. Tetapi justru karena dengan hidupnya kita akan dikuatkan dan diberkati. Amin. Nah, prosperity and success will test your character more than hardship. Karena banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan justru bukan karena dalam posisi kemelaratan atau posisi kemiskinan, tetapi seringkali kita lihat bahkan dalam 7 tahun belakangan ini MIC berada menuju 7 tahun ya, dalam seminggu ke depan ya. Itu kita lihat banyak orang yang sudah ketika mereka tidak memiliki hal, ketika mereka dalam kondisi berantakan dalam pernikahannya, dalam keuangannya, dalam pendidikannya, mereka datang ibadah dan seringkali mereka pelayanan. Tetapi prosperity and success will test your character more than hardship. Tetapi satu kekayaan, kesuksesan, jabatan, uang seringkali mengetes kita jauh lebih kuat, menunjukkan siapa kita. Seringkali ketika orang yang tadinya berdoa, ketika dipercayakan satu jabatan atau satu pekerjaan, banyak juga yang sudah mulai tidak datang ibadah. Katanya jadwalnya bentrok katanya.
Bayangkan tuh, doa sama Tuhan, Tuhan saya hari ini gak bisa datang Tuhan, karena jadwal saya bentrok Tuhan. Waduh, berani katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kayak berdoa amin katanya. Tapi tadinya gak ada kerjaan, sekarang ada kerjaan. Tadinya gak ada bisnis, sekarang ada bisnis. Tadinya gak ada rumah, sekarang ada rumah. Tapi yang dikatakan Tuhan, saya tadinya gak ada keluarga, sekarang ada keluarga. Saya harus makan dimsum dulu Tuhan. Waduh, Tuhan ditukar dimsum. Akhir zaman, kalau Tuhan gak datang secepatnya, nanti akan lebih konyol lagi. Tuhan bukan lagi ditukar sama dimsum, akan suatu hal yang lebih mengerikan lagi. Jadi makanya Tuhan harus datang segera. Dan memang tanda-tandanya makin nyata ya, dengan perang yang tidak kunjung sudah. Kita lihat di ayat berikutnya. Baca bareng-bareng 34. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang, kalau Tuhan percayakan kita satu berkat, itu untuk kita dipercayakan memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Berkat itu untuk kita bagikan. Jabatan itu untuk mengelola supaya anak-anak Tuhan, supaya gereja Tuhan, supaya visi Tuhan, supaya God's purpose bisa sampai ujung. Kita lihat, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita lihat ada gambar ini, betapa elang itu sering diganggu, berani diganggu sama gagak. Dia datang lalu suka gangguin lehernya. Tapi yang menjadi orang-orang hikmat, orang bisa pelajari perilaku seekor elang. Elang itu gak marah-marah dan gak berantem sama gagaknya. Bahkan dia nggak menghabiskan energi, karena elang itu seringkali save energy. Dia terbang aja, kalau nggak perlu kepak, dia nggak perlu kepak. Dan ketika digangguin gagak, dia cuekin, Bapak Saudara. Dikatakan oleh para peneliti binatang, elang itu pribadi yang jenius. Dia bisa atur emosinya. Tapi apa yang elang lakukan ketika dia coba diinjak, ditunggangi, digigit-gigit, digangguin, elang itu cuman terbang lebih tinggi. Katakan ke kiri kanannya, terbang lebih tinggi. Makan lebih banyak, bukan ya? Entar itu. Terbang lebih tinggi sampai ke awan-awan. Akhirnya udaranya makin tipis. Dimana elang udah biasa itu memainan, gagaknya bengek. Gagaknya bengek, akhirnya mau nggak mau kabur gagak. Akhirnya gagaknya kabur, nggak perlu berantem, nggak perlu jadi gangguan, nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu habiskan energi. Tetapi ketika kita mau naik lebih tinggi, kita mau andalkan Tuhan lebih, kita mau naik lebih tinggi dalam kekudusan, dalam hubungan kita sama Tuhan. Yang mengganggu kita selama ini, setan, iblis, gangguan, yang coba bikin kita habis energinya, itu akan copot sendiri. Kita nggak perlu tegang leher, nggak perlu paksa-paksa. Makanya bentar lagi pasti Pastor Yuli dikit-dikit mengumumkan ada doaku. Saya yang membantu Bapak Saudara menggeser sedikit. Kemarin dia udah sebut tanggalnya. Nanti kalau kita ulang tahun gimana? Kayaknya agak-agak ada pengampunan itu. Tapi memang sudah datang Bapak Saudara ya.
Jadi kita terbang lebih tinggi, ya, terbang lebih tinggi. Gagaknya akan challenge sendiri, ya. Jadi tenang aja, jangan habiskan energi kita. Apapun yang iblis coba datang untuk coba ganggu hidup kita, dengan mungkin apa itu, mau makanannya, mau iri hatinya, mau mungkin benci atau apapun itu, tetapi nggak harus kita habiskan energi, tapi kita taruh energi kita untuk Tuhan. Amin. Kita tetap fokus sama jalan yang Tuhan berikan sama kita, setia dengan yang ada. Karena ketika kita naik lebih tinggi, gagaknya akan menghilang dan kita akan lebih aman. Ya, jadi nggak ada gangguan. Amin. Mari kita lanjut ke ayatnya. Saya undang kita lihat bahwa karena iri hati saudaranya Yusuf dijual, karena kebohongan tante istri Potifar, malah Yusuf masuk penjara. Karena sesama napi, dibaca nanti di rumah ya. Karena sesama napi, janjinya katanya nanti kalau udah keluar kamu kasih tahu tentang saya. Tetapi mereka lupa. Akhirnya tetap di penjara. Tetapi ingat, rancangan Tuhan untuk hidup orang benar itu pasti terjadi. Walau apapun situasinya bisa datang. Tapi kita mau jadi seperti apa dalam penggalan kisah di Alkitab ini? Kita mau jadi Yusuf atau mau jadi saudaranya yang iri hati? Kita mau jadi Yusuf atau mau jadi tante Potifar? Kita harus ambil keputusan di siang hari ini. Kita mau jadi seperti apa? Karena sikap hati Yusuf, dia nggak mempertanyakan Tuhan, dia nggak kecewa sama Tuhan. God, where are you? No, dia nggak kayak gitu. Dia tahu seperti di Roma 12 ayat 17-19 katakan, pembalasan itu urusannya Tuhan. Dia hanya setia aja, dia tahu apa yang Tuhan perkatakan itu pasti terjadi. Karena what the enemy meant for evil, God turned it for good. Apa yang dirancangkan oleh si jahat menjadi satu gangguan, menjadi satu hal yang gak baik dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan mengubahkan itu menjadi satu kebaikan. Kita mesti belajar sikap dari Miss Nigeria. Oke. Miss Nigeria ini mencuri mencuri hati para netizen lah ya. Apa namanya, susah juga. Nyekachi Douglas, Nyekachi. Ya. Dia nggak menang Miss World, yang menang itu Miss Jamaika, tetapi ekspresi dia lebih seru, paling seru, seakan-akan dia yang menang. Makanya jadi sorotan banyak orang. Dia nggak menang, tapi dia seneng karena temennya menang. Apakah kita mau punya hati seperti itu? Karena kalau hati kita nggak seperti itu, kita jadi seperti saudaranya Yusuf, atau kita seperti tante Pot, atau kita seperti orang-orang di penjara yang dibilang nanti kalau udah keluar kamu jangan lupa sama saya, tapi mereka lupa. Yang menang itu Miss Jamaika, Tony Ansing. Tetapi Nyekachi Douglas, orang yang ketawa girang lompat-lompat itu, reaksinya itu bener-bener seneng. Wih, temen saya menang. Nah, berapa banyak dari kita kalau punya sosial media, makanya mendingan dihapus saja. Karena kalau kita ngelihat temen kita, atau ada blogger, atau ada influencer, mereka bisa menikmati makanan di negeri terpelosok di Tibet. Enggak, bukan di Tibet ya, di Switzerland. Kalau di Tibet nggak ada yang ngiri ya. Naik lama di Tibet nggak ada yang ngiri. Oke, pokoknya di tempat yang enak, di makanan yang enak, di suasana yang enak gitu ya. Karena enak itu relatif. Mungkin bagi seorang Koyato itu Tibet, kita nggak tahu. Tapi pokoknya di tempat yang enak, makanan yang enak, terus kita iri. Nah, kalau kita menjadi iri, hapus aplikasinya, karena itu nggak jadi berkat buat kita. Iyalah. Kita nggak bisa hidup seperti itu. Belajar seperti Miss Nigeria, Nyekachi Douglas, temennya
Orang kayak gini kalau punya aplikasi sosial media, itu baik buat dia. Oh, dia bisa doain orang. Wah, gila. Hati-hati ya sis di sono ya. Mudahan pulang tuh aman, kan di sono lagi banyak pencurian. Dia doain orang. Orang kayak gitu, nggak lihat scroll sehari 50 orang, dia doakan 50 orang. Tapi kalau kita scroll iri, buang aplikasinya. Ya, jadi memang jangan iri. Akhirnya nanti bukan menjadi Yusuf yang kita khotbahkan, malah menjadi orang-orang lain yang tidak disertai Tuhan di ceritanya Yusuf. Jangan, don't be like that. Oke, mari kita satu hati dalam doa.